Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mardani, NIM 221530791, Prodi PPKN 2022 Universitas 19 November Kolaka. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester pengantar ilmu hukum. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang akan saya bawakan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama ada pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan-permasalahan di bidang hukum, dan asas-asas hukum, serta memberikan gambaran ataupun dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum itu sendiri. Pengantar ilmu hukum menunjang setiap orang yang akan mempelajari hukum positif di Indonesia. Yang kedua ada sejarah singkat mengenai pengantar ilmu hukum. Pertama kali mata kuliah pengantar ilmu hukum ini diajarkan di Indonesia pada tahun 1924 ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dengan mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia. Mata kuliah pengantar ilmu hukum ini diselenggarakan dengan istilah ataupun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda pada tahun 1920. Sebelum itu, dia menggunakan istilah yang ada di Belanda serta diselenggarakan dengan nama Encyclopedie der Rechtswissenschaft yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Jerman yang digunakan di Jerman sejak abad ke-19 ataupun permulaan abad ke-20. Selanjutnya, pada tahun 1946, istilah pengantar ilmu hukum digunakan oleh Universitas Gadjah Mada dan berturut-turut pada tahun 1950 dan 1957 oleh UI dan diikuti oleh seluruh universitas lainnya di Indonesia. Ketiga, adapun peran, fungsi, dan tujuan pengantar ilmu hukum tersebut. Yang pertama ada peran pengantar ilmu hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memiliki fungsi untuk memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar ataupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Selain itu juga pengantar ilmu hukum memiliki fungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan rasa minat untuk bersungguh-sungguh mempelajari hukum tersebut. Yang ketiga ada tujuan pengantar ilmu hukum. Tujuannya yaitu mengadakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat sehingga keadaan dan ketertiban terpelihara secara tertib, bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib serta pelanggaran maka berakibat diambil tindakan hukum tersebut. Yang keempat ada kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Contohnya kodifikasi hukum adalah hukum pidana dalam kitab undang-undang, hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang, hukum perdata, dan hukum dagang dalam kitab undang-undang. Adapun dari semua itu, perkembangan hukum sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem Eropa kontinental. Seiring perkembangan tradisi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia, menyebabkan Indonesia ini menjalankan sistem perpaduan hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon
Yang kelima, ada menurut pendapat Anda pengimplementasian hukum di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya belum berlangsung dengan baik ya, karena lemahnya hukum di Indonesia sangat jelas terlihat dan tidak tercapaian tujuan utama dari Pancasila, yakni pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya bawakan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.